Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Tidak terasa oleh kita bahwa keberadaan kita di tempat ini merupakan anugerah yang tiada ternilai harganya. Sementara di sebagian saudara-saudara kita, sebagian kenalan-kenalan kita, ada yang sangat merindukan sehat, ada yang sedang sangat mendambakan bagaimana bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat dan teman-teman di dalam sebuah aktivitas yang indah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya di kegiatan ini, yang saya mohonkan adalah mohon saya didoakan saya sehat. Gitu ya tadi. Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya memberikan kepada kita semua segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Dan aktivitas kita di tempat ini adalah merupakan bagian dari sebuah keharusan yang mesti kita kerjakan agar apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini bisa memberikan makna yang baik untuk kebahagiaan kita sekarang ini. Ibu dan bapak sekalian, sadar atau tidak kita ini ketika bisa berkumpul bersama dengan kenalan-kenalan kita, ya Allah ya Rabb, nikmat sekali. Senang ya Bapak Ibu? Senang ya Bu ya? Gak kebayang oleh kita, andaikan pada saat-saat tertentu kita hanya bisa terpenuh duduk sendiri tanpa siapa-siapa, tanpa arti kehidupan ini. Oleh karenanya pada saat kita ada peluang, ada kesempatan kita untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita, bertemu dengan tetangga-tetangga kita, bertemu dengan orang-orang yang soleh di lingkungan kita, maka energi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Setidaknya kumpul bersama dengan orang-orang yang soleh adalah merupakan bagian dari usaha langkah yang sebaiknya dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi orang soleh. Ibu dan bapak sekalian, sederhana sekali barangkali ungkapannya. Ketika kita berdampingan bersamaan, dilalah misalkan aja, makan bersama, lalu difoto, namanya apa? Selfie. Yang bisa ya, sekarang difoto, yang di sebelahnya ada orang yang pakai peci, di depannya adalah mengenakan busana muslim yang indah. Bapak-bapaknya juga duduk termenung luar biasa. Maka ini menggambarkan bagian dari data sejarah yang Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya mencatat bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 ini kumpul bareng di
masjid yang mulia ini. Andaikan ternyata tiba-tiba ada foto lain sedang kumpul itu dengan yang lainnya, yang tiba-tiba esoknya viral karena ketidakbaikannya, pasti kita akan mengatakan, saya kan cuma ke foto gitu. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan kembali, terpaksa atau tidak, istilah Mas Erinya siap nggak siap gitu ya Mas Eri. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah yang ke-7 ayat 172. Yang membawa handphone mohon dibuka, yang bawa Al-Quran mohon dibuka juga agar bisa bersama-sama diperhatikan tentang kita. Ada yang setuju? Surat yang ke-7 ayat 172. Ada Bu? Ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami tengah terhadap ini, kami lengah terhadap ini. Ibu dan bapak sekalian, masih sampai ya suaranya ya? Mudah-mudahan masih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada kita semua, mengingatkan kita semua bahwa syahadat pertama yang kita ucapkan, kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum. Kita semua dulu pernah di masa itu Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian dari kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Bala syahidna. Iya ya Allah. Engkau adalah hamba. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala pernah berhadapan-hadapan dengan kita untuk meminta kesaksian tentang kita, bahwa kita mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu adalah
Dat yang maha segalanya untuk seluruh hidup dan kehidupan kita. Dan itu kita akui. Ibu dan bapak sekalian, pada saat kita merasakan betul bahwa ada pengakuan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha segalanya untuk kita. Wajar kalau ada yang mengatakan gak baik tentang Tuhan kita. Sebab apa? Kita sendiri yang mengakui bahwa Allah segalanya untuk kita semua. Saat kita lahir ke dunia, Allah pun sampaikan pada kita semua di surat yang ke-49 pada ayat yang ke-13, prosesi kehidupan kita, ibu dan bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah Subhanahu wa taala pertama meminta perjanjian dengan kita semua bahwa kita adalah hamba Allah, Allah Tuhan kita. Pertama. Yang kedua, Allah informasikan pada kita semua, wahai seluruh manusia di muka bumi ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum min dzakar wa untha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menjadikan manusia itu dua jenis. Yang pertama, laki. Jadi bukan ladies first, Pak. Yang benar adalah cowok first. Mesti ladies first. Padahal banyak madorotnya kalau ladies first itu. Udah cowok dulu aja lah. Inna khalaqnakum min dzakarin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu jenisnya laki-laki. Wa untha, dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dan gak ada yang lain dari itu. Oleh karena itu, mari kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau terpaksa atau tidak. Gitu Mas Ari. Siap enggak siap, Bapak, Ustaz. Barakallah. Siap enggak siap, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dua hal saja. Laki dan perempuan. Subhanallah, ya Allah ya Allah. Betapa Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua, dibuat sedemikian mudahnya agar tahapan-tahapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke area surganya Allah Subhanahu wa taala jelas. Mana laki-laki dan mana yang perempuan. Mana yang menjadi imam, mana yang menjadi sepinter, secerdas, sesugih, setinggi apapun jabatannya, Islam ajarkan kita semua pembagian posisi saat sholat. Monggo Pak Yulianto menjadi imam, yang makmum Yulianti. Jangan sampai terbalik, imamnya Yulianti, nanti makmumnya ketika ruku gak sujud-sujud. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua
Sebagai seorang laki-laki, siap atau tidak siap, Allah jadikan kita semua untuk kebaikan kita. Di dalam sebuah rumah tangga, Allah tempatkan yang satu laki, yang satu perempuan, yang satu pemimpinnya, yang satu yang dipimpinnya. Semua membagi tugas untuk kemaslahatan bersama, dengan ujung kalimatnya adalah inna akramakum indallah atqakum. Ibu dan bapak sekalian, ini adalah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Entah karena terpaksa atau tidak, yang penting kata Mas Dari, siap nggak siap? Yang laki-laki, bapak-bapak, ambil peran sebagai seorang laki-laki, ngimami. Lah kan belum bisa, apa yang bisa? Ngimami belum mampu, ya bareng-bareng belajar di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita sebagai makhluk yang sering saya sampaikan, makhluk yang paling cerdas berbanding laki-laki dalam hal kelanjutan keturunan kehidupan. Ya Allah ya Rabb, siap gak siap Bu? Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan hadir seorang anak di dalam rahim, maka yang laki-laki gak bisa mengatakan salah jadi perempuan. Maka siap gak siap pada saat hadir seorang anak di dalam kandungan. Walaupun terkadang saya merasakan bertemu dengan beberapa hewan, ya Allah saya belum siap untuk jadi seorang ayah. Belum siap jadi seorang ayah, berubah jadi seorang ibu saja. Oleh karenanya, ketika kita berumah tangga, pada saat kita menikah, siap nggak siap, maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan posisi kita menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa akidah kita, rasa keyakinan kita, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah tentukan untuk kita sebagai sebuah keputusan Allah, yang itu semua untuk kebaikan kita. Pasti ini yang barangkali berat buat kita semua, Ibu dan Bapak sekalian. Pada saat hari ini ada seorang wanita cantiknya luar biasa menikah dengan seorang pria yang tampannya sedang-sedang saja. Yakinkan itu adalah untuk kebaikan. Ketika sudah terjadi, tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Siap enggak siap kita menjadi istrinya, jalani dengan sebaik-baiknya, sebab posisinya sekarang adalah sebagai seorang istri. Ya Allah ya, begitu menjadi istri, pintu surga terbuka lebar. Oleh karena yang belum punya suami segera nikah ya. Bu, nikah lagi Bu. Bu Masum nikah. Pintu surga terbuka lebar. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan berlaku. Laksanakan perintah-perintah Allah, laksanakan hal-hal yang pokok. Taati suaminya, bukan taati masnya. Siapapun suami kita sekarang ini, lanjutkan perjalanan hidup kita sebagaimana seorang suami.
Siapapun istri kita saat ini, siapapun yang Allah hadirkan pada kita hari ini istrinya, agar jauh lebih berbahagia, tambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ayat yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat yang ke-16 ayat 78. Surat ke-16 ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ibu dan Bapak sekalian, Allah ciptakan kita di rahim ibu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita. Begitu kita keluar dari rahim ibu kita, gak bisa protes kita untuk mengarungi kehidupan ini. Nangis terus sekarang gak apa-apa. Lahir ke dunia langsung nangis gak apa-apa. Bahkan kata bidan itu tandanya sehat, gitu ya Bu. Lahir nangis, katanya anaknya sehat. Allah Subhanahu wa taala hadirkan pada kita, ternyata kita lahir dari seorang ibu yang bernama ini, tinggalnya di sini, jabatannya ini, pekerjaannya ini. Bisakah kita mengusulkan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, oh iya saya itu lahir dari rahimnya Bu Jokowi, biar jadi anak presiden? Enggak. Yang terbaik buat kita hari ini adalah kita dilahirkan dari ibu kandung kita saat ini. Ya Allah, tahu begini saya. Dulu Bu iya saya dilahirkan dari seorang yang ibunya kaya raya, ayahnya punya pesawat terbang gitu, pejabat negara. Allah punya cerita, Allah punya jalan, Allah punya takdir buat kita semua. Dan apa yang menimpa kita bersama dengan kita arungi hidup ini, siap atau siap dalam kehidupan ini, mari kita jalani dengan penuh keimanan. Karena keputusan Allah pasti yang paling baik buat kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Awas ibu sekalian, mari kita tanamkan dalam benak ini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur segala sesuatunya untuk kelahiran kita di alam dunia, untuk kehadiran kita di alam dunia. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang model bentuknya, jenisnya Allah yang tentukan, kita bisa milih. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala pula yang mengeluarkan dari rahim ibu kita. Kemudian Allah sampaikan pada kita semua tentang kita. Surat yang ke-17 ayat yang ke-70. Surat 17 ayat 70. Ada masanya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ibu dan bapak sekalian, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Yang terkadang kita sering lupa, yang terkadang kita sering frustasi dan putus asa, yang terkadang kita sering merasa rendah diri, yang sering kadang kita merasakan jadi orang yang tidak berguna, frustasi, akhirnya minum-minuman yang tidak baik buat kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dari berbagai jenis makhluk Allah lainnya. Ibu dan bapak sekalian, yang menyatakan bahwa kita manusia ini sebagai makhluk Allah yang mulia, itu adalah yang maha mulia. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita dikatakan mulia oleh orang mulia, senang sekali. Dikatakan terhormat oleh orang terhormat, senang sekali. Kalau dikatakan kita sebagai orang tidak baik oleh orang yang tidak baik, itu biasa-biasa saja. Kita dipoyokin misalnya aja, diunik-unikin istilah-istilah oleh orang yang tidak baik, biasa-biasa saja. Tapi begitu orang mulia, orang terhormat mengatakan bahwa kita ini orang terhormat dan mulia, baru oleh orang kita udah senang. Sekarang alasan apa yang akan membuat kita menjadi putus asa dan rendah hati, rendah diri? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, engkau makhluk Allah, makhlukku manusia yang tercipta dengan segala kemuliaannya yang lebih dari makhluk yang lain-lainnya. Luar biasa. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama ibu dan sekalian. Di dalam ayat lain dijelaskan bagaimana kita bisa memandang untuk berjalan kaki, melangkahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Cukup dengan dua kaki berdiri tegak dengan sempurna, bisa ruku dan bisa sujud. Hanya manusia. Bagaimana kita melihat seekor ular tegak berdiri? Tidak bisa. Bagaimana seekor kambing bisa takbiratul ihram? Sulit. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai makhluk yang mulia, yang terhormat. Oleh karena itu, pada saat kita makan, hendaklah makanan yang baik, dengan cara yang baik. Pada saat kita minum, yang mulia, yang terhormat, yang baik itu mesti minum minuman yang baik, dengan cara yang baik. Diawali dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Ada senengnya nih. Ibu-ibu mohon izin ya Bu. Ustaz mohon izin. Tidak usah nego-nego kita, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai yang mulia, maka hendaklah berlaku hal-hal yang mulia. Dari mulai makan kita dengan cara yang baik, minum kita dengan cara yang baik,
Saat kita mau melangkahkan kaki, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya Allah ya Rabb, Ibu sekalian, Al-Quran ajari kita bagaimana mempertahankan diri sebagai hamba Allah yang tetap baik. Jalan saja diatur oleh Allah. Pingin punya anak, diatur oleh Allah. Bagaimana punya anak dengan cara yang baik agar tetap kemuliaan itu ada dalam diri kita, sehingga walaqad karramna bani Adam, Allah yang muliakan kita akan tetap mulia ketika kita berbicara satu sama lain. Kan berbeda dengan makhluk yang lain bicaranya. Ketika menggunakan memori, beda sekali dengan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca, tiru saya ibu sekalian, bapak sekalian, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa artinya, Bu? Menyebut asma Allah yang maha sayang kepada kita, tetap mengasihi. Keluar dari lisan kita yang diucapkan semudah itu, segampang itu kita ucapkan, di dalamnya ada bobot yang sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa setiap huruf yang kau ucapkan itu ada tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk membalas menjadi kebaikan dan kebaikan. Baru bismillahnya. Apalagi tadarusnya tadi di 2 ayat surat Al-An'am ayat 49 dan ayat 5. Ya Allah ya Allah, jelaskan pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita sekalian pada ayat yang ke-50-nya. Jadi ibu dan bapak sekalian, orang yang mulia itu, orang yang baik itu, setidaknya buat kita pada saat kita ingin menjadikan diri kita, ibu mohon maaf ya, tetap mulia. Kenapa? Hakikatnya sudah mulia. Ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang mulia, yang terhormat, hamba Allah yang baik. Maka saat keluar suara dari lisan kita yang merupakan cerminan hati kita, mulailah dengan anak kita dengan ucapan-ucapan yang Allah ridho. Mulailah kita dengan suami kita. Mulailah wahai para suami, di kesini juga dengan ucapan-ucapan yang Allah Subhanahu wa taala akan nilai sebagai sebuah riba. Seluruh kebaikan, setiap perbuatan baik adalah ibadah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, mari kita berjuang untuk mempertahankan diri kita senantiasa. Setidaknya kalau sekarang merasa saya jadi nggak begitu baik ya, maka rubahlah cara berpikir itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia. Dan oleh karena itu, ketika kita merasa diri kurang mulia, mari kita bergaul bersama orang-orang yang mulia. Mari kita membaca bacaan-bacaan yang mulia. Mari kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang mulia.
ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 103. Di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ibu dan bapak sekalian, saya ambil ayat ini karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh kegiatan aktivitas kita akan bersumber pada sholat kita. Sesungguhnya sholat itu adalah sesuatu yang sudah difardukan oleh Allah dengan ketetapan waktunya. Oleh karenanya itu dan bapak sekalian, mari kita perbaiki sholat kita dengan baju yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mari kita perbaiki sholat kita sebagai hamba Allah yang mulia dengan memperhatikan waktu-waktu sholat kita. Allah Subhanahu wa taala beri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua bahwa afdhalus sholat fi awali waktiha. Jangan sampai diusahakan kalau bisa, jangan sampai masbuk. Diusahakan kalau bisa pas zuhur, kalau pas zuhur, asar, kalau pas asar. Diusahakan kalau bisa bersamaan dengan adzan. Hebat lagi itu Bapak sekalian, kalau bisa kita lakukan sebelum adzan tiba, kita sudah siap dengan sholat. Waktu yang kita perhatikan dengan sholat itu adalah membuat kita menjadi hamba Allah yang tetap, hamba Allah yang mulia. Dari seluruh rangkaian ibadah kita akan bertumpu kepada sholat kita. Tumpuannya kepada sholat. Kita Rasul, kalau sholatnya baik, maka sudah amal ibadah yang lain akan baik. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita. Hal yang harus kita dahulukan adalah ternyata siap atau tidak siap, judul yang diberikan ke saya. Ketika sedang sholat tiba, waktu sholat tiba, jangan sampai ada alasan saya belum siap sekarang, tanggung. Datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, bersegera, kita lebih siap. Kenapa Rasulullah SAW ajarkan pada kita semua afdhalus sholat awali waktiha? Karena kita akan menjadi lebih siap, gak ngos-ngosan untuk melaksanakan ibadah sholat. Mungkin kita sedang tidur, aduh ya Allah, lagi enak saya tidur ya Allah ya Allah. Tiba-tiba handphone berbunyi. Untuk apa? Untuk ingatkan sholat malam. Masih ngantuk, harus sholat subuh. Mungkin kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba asar tiba, tiba-tiba saat zuhur tiba, maka berhentilah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita yang pada saatnya nanti ini kita sudah mulai latihan. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua. Yang dikabarkan kepada kita semua adalah bahwa satu, kullu nafsin dha'iqatul pertama. Yang kedua, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Ibu dan Bapak sekalian, ada banyak saudara kita yang sedang, Bu, nanti dulu ya Allah, meninggalnya ya Allah, sebentar dulu. Tanggung ya Allah, sedang ceramah saya ya Allah, sebentar.
Jangankan meninggal dunia, sakit aja, sakit baru sakit. Sedang ceramah, jangan sakit dulu. Sedang wisata piknik, jangan sakit dulu. Baru nikah, jangan sakit dulu. Jangan meninggal dulu. Ya Allah ya Rabb. Ternyata benar. Siap atau tidak siap, ketika harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mau atau tidak mau. Ketika harus bertemu dengan Allah, harus. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, saya mohon doa dari ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan saya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibu-ibu dan bapak sekalian juga, mudah-mudahan sehat semuanya, agar bisa ngaji lagi, agar bisa berbuat kebaikan lagi, agar bisa sholat lagi. Saudara kita sekarang ada yang sedang sakit. Oleh karenanya, mari kita doakan bersama-sama. Doa yang kita panjatkan dengan tulus dan ikhlas, kata malaikat, semoga engkau juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alan nabiyil karim nabiyina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana salli wa sallim anta syafi la shifa illa shifa la yaghadiru saqama. Allahumma rabbana salli wa sallim anta syafi la shifa illa shifa la yaghadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu dan bapak sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di hari ini dengan segala keikhlasan. Ibu dan bapak sekalian, mari kita maafkan segala sesuatu yang orang lain lakukan pada kita untuk kebaikan kita, sebab kita tidak tahu apakah kita bisa bangun tidur atau tidak besok hari. Ibu dan bapak sekalian, mari kita maafkan segala kesalahan suami kita, mari kita maafkan segala kesalahan istri kita, mari kita maafkan segala kesalahan anak-anak kita. Mari kita lepaskan dari batin kita segala kesalahan tetangga-tetangga kita, segala kekurangan orang tua kita, ibu kita dan ayah kita. Mari kita maafkan semuanya. Semoga Allah ringankan beban langkah kita di alam dunia sampai di akhirat nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian malam Rabu yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Anas Nahrawali MM. Ada menjadi Pak kalau Ustaz dan tausiahnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari dan apa yang disampaikan. Dan kepada putra Ibu Leginem, Ibu Seno, semoga disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menimbulkan penyakit yang lain. Sebelum kami tutup, barangkali dari jamaah mungkin bisa barangkali ada yang bertanya, Ustaz, dari ibu-ibu sama bapak-bapak jamaah yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya ada hadiahnya, monggo. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, langsung ke pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah dari Panitia Pembangunan Masjid An-Nur Seruni Kota, alamat
Alhamdulillah untuk tahap berikutnya akan segera dimulai pemasangan keramik, baik keramik dinding maupun keramik lantai. Untuk itu dari panitia membutuhkan kurang lebih 60 sak semen. Untuk keramik sudah terbeli, sudah tersedia, dan masih dibutuhkan biaya untuk pemasangan kurang lebih 25 juta rupiah. Untuk itu dari panitia membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian jamaah yang berkesempatan dan berkeinginan untuk berinfak. Dari panitia sangat membuka peluang infak Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan kita tasarufkan sehingga sebelum Ramadan yang insya Allah 71 hari lagi kita sudah masuk Ramadan, Masjid An-Nur sudah sempurna, sudah bisa digunakan baik lantai 1 maupun lantai 2. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, pengumuman keuangan. Untuk kas ranting yang dipegang oleh Bapak Toto sebagai bendahara 1 berjumlah 399.500. Untuk kas 2 yang dipegang Bapak Pokok sebanyak 1.802.500 sehingga total kas 2.201.000 rupiah. Sedangkan untuk kas sosial berjumlah 3.688.400 rupiah. Untuk amal malam hari ini apakah sudah bisa dihitung? 176.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di kajian malam Rabu ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Endang yang telah mengisi pengajian pada malam hari ini, juga Bapak Yulianto SPD yang telah berkenan untuk menjadi Sahibul Bait dengan menyediakan tempat dan kubur HP-nya. Semoga dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin. Untuk kajian malam Rabu depan yang berkesempatan untuk mengisi kalau tidak ada halangan insya Allah adalah Ustadz Hari Soeharto, sedangkan tuan rumah adalah Bapak Indro Kauman. Masih ada oleh-oleh sebelum kami tutup. Soto broto 2 porsi. Untuk yang baru pertama kali ikut di pengajian malam Rabu ada? Baru pertama kali Mas? Ya? Oh, sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali. Untuk yang ibu-ibu? Ada yang baru pertama kali? Ada. Yang periode baru, bukan yang lama, yang setelah pandemi ini. Tesor sudah sudah berapa kali berangkat? Apa baru kali ini? Yang di sini sudah pernah. Ya, alhamdulillah. Apa buat yang pengacara, apa pembawa acara? Oh, Mbak. Nah, ini kayaknya juga baru pertama. Bu Udin, ini alhamdulillah ada voucher gratis soto broto 2 porsi buat sama berdua sama Bapak. Terus saya langsung diatur ke. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Sekedar untuk menambah semangat agar kita sergap datang ke kajian, dan jangan lupa untuk kajian-kajian berikutnya untuk bisa mengajak teman, keluarga, tetangga, saudara untuk menghadiri kajian, karena tiket yang paling mudah untuk dimudahkan jalan ke surga adalah dengan tolabul ilmi. Seperti sabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Demikian pengajian malam hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.